Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda ingin mengawasi HP anak Anda? Apakah Anda ingin tahu lokasi di mana ketika mereka bepergian? Atau Anda ingin mengunci HP mereka ketika saat sedang tidur? Baik, perkenalkan Google Family Link. Ini adalah aplikasi besutan Google yang dapat digunakan untuk tugas-tugas tersebut. Family Link adalah sebuah aplikasi untuk membantu keluarga Anda membiasakan diri dengan kehidupan di era digital yang sehat. Kemudian, fitur-fitur yang ada di Family Link yang pertama adalah orang tua dapat mengelola aplikasi yang anak gunakan, termasuk ketika anak meminta persetujuan untuk install aplikasi tertentu, orang tua dapat menyetujui atau menolaknya. Kemudian, orang tua juga dapat melihat aktivitas mereka di dalam aplikasi, berapa lama mereka menggunakan suatu aplikasi tertentu. Selain itu, orang tua juga dapat memberi batasan kepada anak seberapa lama HP dapat digunakan dalam satu hari. Dan juga orang tua dapat mengunci HP anak kapanpun orang tua menginginkan hal itu. Kemudian, ketika anaknya sedang bepergian atau sedang tidak ada di rumah, orang tua juga dapat melihat lokasi perangkat mereka. Selain itu, yang terakhir, aplikasi juga dapat membuat sebuah grup keluarga untuk dapat di-manage secara baik. Selanjutnya, untuk konfigurasi dan instalasi, siapkanlah dua HP. Yang pertama adalah HP orang tua, kemudian yang kedua adalah HP sang anak. Yang pertama, di HP orang tua, kita buka aplikasi Google Play Store. Kemudian silahkan dicari di pencarian Family Link untuk orang tua. Kemudian silahkan diinstal. Sementara itu di HP anak kita buka juga Google Play Store. Kemudian dicari Family Link untuk anak. Kemudian silahkan diinstal. Baik, proses instalasi sudah selesai. Untuk selanjutnya kita buka di HP orang tua. Yang pertama, di sana akan ada perkenalan tentang aplikasi Family Link. Kita lanjutkan saja. Apa saja yang dapat dilakukan Family Link? Kemudian selanjutnya tekan mulai. Ada pertanyaan, siapa yang akan menggunakan ponsel ini? Pilih orang tua. Kemudian tekan berikutnya. Kemudian tekan lanjutkan. Pastikan email Anda adalah @gmail.com untuk dapat menggunakan aplikasi ini. Tekan iya. Kemudian setelah itu siapkan perangkat anak Anda. Kemudian tekan berikutnya. Di sini akan muncul sebuah kode. Kode ini nantinya akan diinputkan di HP sang anak. Kemudian kita fokus ke HP anak, kita tekan buka. Kemudian Family Link ini digunakan untuk HP yang mana? Untuk mengawasi HP ini, maka tekan perangkat ini. Kemudian pilih email yang akan diawasi, pilih email anaknya. Kemudian tekan berikutnya. Kemudian masukkan kode dari layar HP orang tua ke HP anak. Kemudian masukkan password HP anak. Setelah password diinputkan, tekan berikutnya. Kemudian tekan gabung. Sementara di HP orang tua, apakah Anda yakin ini adalah anak yang akan diawasi? Jika iya, tekan ya. Kemudian kembali ke HP anak, tekan lainnya, kemudian tekan berikutnya, kemudian izinkan. Kemudian di halaman ini di paling bawah tekan aktifkan aplikasi admin untuk perangkat ini. Kemudian tekan berikutnya. Kemudian beri nama untuk HP anak. Di sini kita beri nama HP anak. Tekan berikutnya. Kemudian tekan lainnya, kemudian tekan lainnya. Kemudian tekan berikutnya. Kemudian saat ini kedua HP sudah terhubung satu sama lain.
Di HP sang anak, tekan berikutnya, kemudian tekan selesai. Oke, di HP anak dapat melihat apa saja yang dapat diawasi oleh orang tua. Kemudian silahkan tekan home. Sekarang kita fokus ke HP orang tua. Di HP orang tua ada pengaturan. Kita pilih saja untuk gunakan kontrol orang tua secara default. Kemudian tekan berikutnya. Kemudian tekan lanjutkan. Kemudian kalau kita tekan home, di layar depan sudah muncul aplikasi Family Link. Untuk konfigurasi, kita buka aplikasi Family Link tersebut. Kemudian kita lihat apa saja yang dapat dilakukan oleh orang tua. Yang pertama adalah setelan. Kita kelola. Pada setelan ini orang tua dapat mengontrol atau melakukan setting terhadap apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh si anak. Yang pertama tentang Google Play. Di sini muncul tentang persetujuan. Apakah anak diperbolehkan untuk menginstal suatu aplikasi? Apakah semua aplikasi harus diizinkan? Jika iya, maka pilih semua konten. Jika tidak, maka pilih tidak perlu persetujuan. Baik, kita coba untuk setting di HP anak untuk install aplikasi tertentu. Kita buka Play Store di HP sang anak. Kemudian pada HP anak kita akan mencoba install aplikasi tertentu. Ini contohnya. Kemudian ketika anak menekan tombol install, maka akan muncul suatu notifikasi bahwasannya anak tidak dapat menginstal aplikasi tersebut tanpa persetujuan orang tua. Anak bisa mengklik tanyakan lewat pesan maupun tanya secara langsung. Kemudian di HP orang tua akan muncul suatu notifikasi bahwasannya sang anak ingin menginstal suatu aplikasi tertentu. Ketika kita klik di sini, orang tua bisa menolak atau menyetujui. Ketika orang tua menolak, maka anak tetap tidak bisa menginstal aplikasi tersebut. Namun ketika orang tua menyetujui, maka proses instalasi di HP anak akan berjalan. Itu adalah fitur yang pertama. Kemudian fitur yang selanjutnya, orang tua dapat mengontrol Google Chrome atau browser yang digunakan oleh anaknya. Situs apa saja yang boleh dikunjungi dan tidak boleh dikunjungi. Di sini orang tua bisa mengizinkan semua situs, atau mencoba memblokir situs dewasa, atau hanya izinkan situs tertentu. Misalkan di sini kita pilih hanya izinkan situs tertentu, kemudian saya memilih yang diblokir. Di sini ada dua situs, Facebook dan Instagram, tidak bisa dibuka oleh sang anak. Kalau kita melihat di HP sang anak, kita membuka Google Chrome, kita membuka Facebook di HP sang anak, maka akan muncul seperti ini, bahwasanya sang anak tidak bisa membuka situs tersebut, harus minta izin ke orang tua. Kemudian ketika anak minta izin, nanti orang tua akan mendapatkan notifikasi bahwasanya anak meminta izin untuk membuka alamat tersebut. Jika disetujui, maka anak akan bisa membuka halaman yang sedang diblokir. Baik, kita lanjutkan untuk fitur selanjutnya. Orang tua juga dapat mengatur Google penelusuran. Apakah anak dapat mengakses konten-konten yang tidak seharusnya dilihat oleh anak? Jika ini diaktifkan, maka anak tidak bisa mengakses konten tersebut. Jika ini dinonaktifkan, maka anak dapat mengakses konten-konten tersebut. Kita kembali. Kemudian filter di YouTube. Di YouTube ada mode terbatas. Jika ini kita aktifkan, maka anak
tidak akan bisa mengakses konten-konten dewasa. Namun jika ini kita nonaktifkan, anak dapat mengakses konten-konten dewasa. Kemudian selanjutnya, di HP orang tua kita juga dapat melihat aplikasi Android. Aplikasi apa saja yang sedang diinstal oleh anak. Misalkan di sini ada aplikasi YouTube. Orang tua dapat menghilangkan perizinan ini. Jika seperti ini, sehingga anak tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut. Namun jika diizinkan, aplikasinya akan kembali ke HP-nya. Kemudian selain itu ada lokasi juga. Apakah kita bisa dapat melihat lokasi anak atau tidak? Kemudian di sini ada pengawasan akun. Apa saja yang dapat dilakukan oleh orang tua di dalam pengawasan tersebut? Termasuk orang tua juga dapat menghentikan pengawasan akun terhadap HP sang anak. Kemudian fitur selanjutnya adalah fitur lokasi. Di sini orang tua dapat melihat lokasi sang anak saat ini. Kemudian selanjutnya orang tua juga dapat mengunci HP sang anak. Jika saya tekan tombol kunci sekarang, sang anak tidak bisa menggunakan HP-nya sampai orang tua membuka kunci HP sang anak. Ketika sudah dibuka, maka HP sang anak dapat digunakan kembali seperti semula. Kemudian orang tua juga dapat mengatur batasan harian penggunaan HP-nya. Di sini kita edit batasnya. Di sini ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu. Kemudian orang tua juga bisa mengatur setiap harinya berapa jam anak boleh menggunakan HP. Misalkan di sini 3 jam. Setiap hari maksimum 3 jam. Kemudian waktu tidur. Orang tua juga dapat mengatur waktu tidur sang anak. Ketika waktunya sudah diatur, maka HP anak akan terkunci ketika di jam tersebut dan baru bisa dibuka kembali ketika jam tidurnya sudah selesai. Pastikan Anda menekan tombol simpan ketika mengedit sesuatu di sini. Di halaman depan ini adalah grup keluarga. Kita bisa menambahkan lagi HP anak yang lain dengan catatan email dari HP sang anak tersebut adalah @gmail.com. Untuk selanjutnya, silahkan dilihat secara mendetail apa saja fitur yang ada di dalam Google Family Link ini. Baik, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika Anda suka dengan konten ini, silahkan subscribe, silahkan like, silahkan share, dan komen. Banyak salam, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.